warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Meilani dengan NIM 23591077 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan Institut Agama Islam Negeri Curug. Nah, jadi teman-teman, kita akan ngobrol santai tentang beberapa tokoh besar Islam Nusantara yang punya pengaruh besar tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, mereka ini bukan cuma ulama, tetapi juga pejuang, pemimpin, dan sosok panutan yang karyanya masih terasa sampai sekarang loh. Nah, ayo kita kenali mereka satu persatu. Tokoh yang pertama adalah Raden Fatah. Raden Fatah lahir pada tahun 1455 di Palembang. Beliau ini pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, yang didirikan pada tahun 1478. Nah, beliau itu merupakan putra dari Prabu Brawijaya V yang kita ketahui sebagai raja dari kerajaan Hindu, dan ibunya adalah seorang putri dari Tiongkok. Nah, yaitu Dewi Kian. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan dekat dengan para ulama, yaitu Wali Songo. Nah, Raden Fatah berperan besar dalam menyebarkan Islam lewat pendekatan budaya, bukan kekerasan. Di masa kepemimpinannya, Demak berkembang jadi pusat dakwah Islam dan pusat pemerintahan yang kuat. Beliau juga membangun Masjid Agung Demak bersama Wali Songo. Jadi, kalau kita lihat perkembangan Islam di Jawa, jejak Raden Fatah itu besar, hingga kemudian beliau wafat pada tahun 1518. Selanjutnya ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita kenal sebagai Gus Dur. Nah, lahir pada 7 September 1940 di Jombang. Nah, beliau ini merupakan cucu dari pendiri NU, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Haji Wahid Hasyim adalah ayahnya, yaitu Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Beliau juga pernah memimpin PBNU dan kemudian terpilih menjadi Presiden keempat Indonesia pada tahun 1999. Sekaligus tokoh pluralisme, toleransi, dan demokrasi. Gus Dur itu unik, cara berpikirnya luas, pemimpin yang dekat dengan rakyat, dan sering banget ngasih humor segar. Kemudian beliau itu mengajarkan bahwa Islam itu ramah, damai, dan menghargai perbedaan. Sampai sekarang, Gus Dur masih dipandang sebagai guru bangsa. Kemudian beliau wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta. Tokoh berikutnya adalah ulama besar asal Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu lahir pada tahun 1813. Nah, beliau itu dikenal sebagai Sayyid Ulama Hijaz, yaitu pemimpin para ulama Hijaz, karena kedalaman ilmunya waktu menetap di Mekah. Karyanya itu banyak banget loh, lebih dari 100 kitab tentang tafsir, fikih, tasawuf, dan akhlak. Nah, sampai sekarang kitab-kitab beliau itu masih dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia. Nah, Syekh Nawawi ini mengajarkan pentingnya ilmu, akhlak, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau wafat pada
tahun 1879 di Mekah. Tokoh selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai, ulama pejuang dari Jawa Tengah yang mendirikan gerakan Rifaiyah. Nah, beliau ini lahir sekitar tahun 1786 di Tempuran, Kendal. Beliau ini menuntut ilmu di seluruh pesantren di Indonesia sebelum kemudian berangkat ke Mekah selama hampir 2 dekade. Wah, cukup lama juga ya beliau di Mekah. Beliau di Mekah itu memperdalam ilmu fikih, tafsir, dan tasawuf. Beliau dikenal lantang menolak penjajahan Belanda sehingga sering berhadapan langsung dengan pemerintah kolonial. Nah, Kiai Haji Ahmad Rifai ini menulis banyak karya berbahasa Jawa Pegon atau Jawa Kromo Inggil untuk membimbing umat tentang akidah, ibadah, dan sikap terhadap penjajahan. Beliau mengajarkan bahwa beragama itu bukan cuma ibadah, tetapi juga keberanian membela kebenaran. Pada tahun 1859, beliau juga pernah diasingkan di Ambon oleh para penjajah Belanda dan kemudian wafat pada 1870 di Ambon. Tokoh terakhir adalah Kiai Haji Bisri Sansuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan ulama besar pesantren. Beliau lahir pada 18 September 1886 di Jombang. Beliau ini dikenal sebagai ahli fikih yang tegas dalam hukum Islam, tetapi dia lembut dalam bersikap. Nah, Kiai Haji Bisri Sansuri ini memperjuangkan pendidikan pesantren dan membina banyak santri loh, hingga menjadi pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Beliau juga pernah menjadi wakil rais A'am PBNU. Beliau juga pejuang bangsa yang aktif dalam pergerakan kemerdekaan dan memperkuat posisi umat Islam melalui pendidikan. Kemudian beliau wafat pada 25 April 1980. Jadi itu tadi kelima tokoh Islam Nusantara yang punya pengaruh besar di Indonesia. Raden Fatah sebagai pemimpin kerajaan Islam pertama di Jawa, Gus Dur sang guru bangsa, Syekh Nawawi Al-Bantani sang ulama internasional, kemudian Kiai Haji Ahmad Rifai pejuang dan pembaharu, kemudian yang terakhir Kiai Haji Bisri Sansuri pelopor pendidikan pesantren. Semua tokoh ini tuh ngasih pesan ke kita bahwa Islam bisa berkembang lewat ilmu, budaya, perjuangan, dan keteladanan. Semoga dari cerita-cerita tadi bisa membuat kita makin bangga jadi bagian dari Islam Nusantara. Oke, sekian video tentang tokoh-tokoh Islam Nusantara. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.